Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, beban dibelah jadikan tali, semat atap di waktu malam. Dengan bismillah saya awali pembuka kata pengiring salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat, hadir bersama kita Bupati Deli Serdang yang merupakan Ketua Dewan Pembina JBMI, Bapak Haji Ashari Tambunan. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan di daerah Provinsi Sumatera Utara dan Deli Serdang yang berhadir. Turut hadir mewakili Wali Kota Medan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Yang kami hormati Ketua Umum Jam'iyah Batak Muslim Indonesia, Bapak Haji Arif Rahman Syah Marbun SE. Yang sama kita muliakan, yang ilmunya hari ini kita harapkan, Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Allahu Akbar. Yang kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ayahanda Dr. Haji Maratua Simanjuntak, beserta para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Panitia Acara, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, tua dengan tuahnya, muda dengan takahnya. Yang datang dari hulu, dari hilir, dari timur, dari barat, dari jauh maupun dekat. Jauh kami jemput dengan surat, dekat kami songsong dengan salam. Jauh datang tundan bertundan, yang dekat suka tergesa. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih dan sayangnya tiada terbayang. Diberikannya kita titian untuk menyeberang, diberikan tali untuk berpegang. Tuhan yang memberikan rahmat kepada kita malam dan siang. Diberikannya kita keringanan langkah serta waktu yang luang, sehingga hari ini kita bisa hadir bersama di acara kajian kebangsaan bersama Gus Miftah dengan tema merawat kebinekaan, menjaga keutuhan NKRI yang diselenggarakan oleh Jam'iyah Batak Muslim Indonesia. Salawat dan salam kata melantun kepada baginda Muhammad Nabi yang santun. Semoga kelak syafaatnya akan turun di kala masa la yanfa'u malun wala banun. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan himne Jam'iyah Batak Muslim Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Hari Sanjaya Siregar yang merupakan juara favorit 1 azan tingkat nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
Sekian terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita bermunajat meredahkan tangan kita meminta dalam doa. Semoga apa yang kita buat hari ini dan kita rencanakan untuk masa-masa yang akan datang selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Memimpin doa kami jemput kehadiran Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ayahanda Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahillazi khalaqal insana min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma ya Allah, Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid din wad dunya illa yassartahu wa qadaitahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Allah ciptakan kami berbangsa-bangsa, berbagai suku, berbagai adat dan budaya dalam pulau yang berbeda-beda, dipertemukan oleh laut, lalu kami merdeka dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila, dengan agama yang berbeda atas kekuasaan dan kehendak-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami menjadi negara Republik Indonesia yang merupakan perbedaan-perbedaan di antara suku dan bangsa. Kehendak-Mu juga yang terjadi ya Allah. Dan persamaan-persamaan di antara kami menuju kebersamaan dan kerjasama, serta pandang dan rasa kami bangsa Indonesia menuju negara baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, Indonesia hasil perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kami. Kami berupaya mengisi kemerdekaan ini dengan memohon pertolongan-Mu ya Allah. Beri kekuatan pada pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama para pelaksana-pelaksana keamanan ketentraman menuju kesejahteraan bangsa. Allahumma ya Allah, masyarakat yang berwawasan kebangsaan akan cinta tanah air, cinta perdamaian dan kerukunan beragama, juga kerukunan yang timbul di antara umat beragama, mengharapkan ridho dan petunjuk-Mu ya Allah, agar kami tetap mendapat kesatuan kesepahaman untuk mewujudkan rakyat yang jauh dari malapetaka, dari maksiat, dari berbagai penyakit masyarakat seperti narkoba serta prostitusi. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami satukan tekad dan pendapat kami. Kami satukan rasa dan pikiran kami untuk mendengarkan pituah-pituah dari
Gus Miftah yang sengaja hadir untuk jamaah bersama jamaah JBMI, masyarakat Islam dan lintas agama yang ada di Sumatera Utara ini. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan berkah-Mu untuk daerah Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pinta dapat terlaksana, semoga maksud dapat terwujud, semoga tujuan dapat tercapai, semoga doa diijabah oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang kami hormati, kita hadir di tempat ini tentu dalam rangkaian kajian kebangsaan dengan tema merawat kebinekaan, menjaga keutuhan NKRI yang diselenggarakan oleh Jam'iyah Batak Muslim Indonesia atau disingkat dengan JBMI. Untuk itu mari kita dengarkan sambutan Ketua Umum JBMI sekaligus launching Pengurus DPP JBMI, Bapak Haji Arif Rahman Shah Marbun SE, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Gus Miftah yang alhamdulillah pada sore hari ini dapat berkumpul bersama kita di tempat yang sangat penuh dengan keberkahan ini. Terima kasih Gus Miftah atas waktunya. Yang saya hormati dan banggakan bapak-bapak dari Porkopimda Sumatera Utara. Yang saya muliakan dan cintai Ketua Dewan Pembina Jam'iyah Batak Muslim Indonesia, Bapak Asari Tambunan, Bapak juga selaku Bupati Deli Serdang. Yang saya cintai dan banggakan ayahanda kami, Bapak Kiai Haji Maratua Simajuntak, beserta para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz yang ada di atas panggung yang tidak bisa saya sebut satu-satu, dan juga para bapak ibu yang pada sore hari ini sudah menyempatkan waktu untuk dapat bersama-sama kita nanti mendengarkan ceramah dari Gus Miftah terkait masalah kebangsaan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mau jelaskan kepada Gus Miftah, Jam'iyah Batak Muslim itu adalah sebuah organisasi yang lahir dari Sumatera Utara, yang didirikan 47 tahun yang lalu. Yang mendirikan adalah orang tua dari Ketua Dewan Pembina Jam'iyah Batak Muslim, orang tua Bupati Deli Serdang, dan juga ada dari Bapak Siagian, dan juga ada dari Bapak Simatupang, dulu Pak Manan Simatupang. Jadi kami ini meneruskan perjuangan daripada para leluhur yang sudah bersusah payah sehingga organisasi Jam'iyah Batak Muslim ini terbentuk di Sumatera Utara. Gus Miftah, Jam'iyah Batak Muslim itu adalah mempunyai falsafah, konsep berdirinya organisasi, konsep Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu adalah konsep yang sangat dasar sekali di dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat di Sumatera Utara ini, khususnya orang Batak. Di Sumatera Utara ini ada suku Batak, Pak, ada suku Jawa, ada suku Melayu, dan ada suku
Batak juga ada Batak Toba, ada Batak Selatan, ada dari Karo, dari Dairi dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kami di Sumatera Utara ini hidup rukun damai dan saling menghormati, saling menghargai dan saling menyayangi. Jadi konsep Palsapa Dalihan Natolu itu Gus Miftah adalah 3 tungku, yaitu saling menghormati, namanya Somba Marhula Hula, yaitu saling menghormati sesama orang tua, sesama keluarga dan seterusnya, dan juga saling menghargai sesama marga. Jadi kalau saya marga, saya marbun nih Gus Miftah. Jadi kalau ada marbun yang lain, saya harus hormat karena itu dongan tubuh saya. Jadi juga Elek Marboru saling menyayangi. Mungkin saya sampaikan kepada Gus Miftah karena apa yang akan disampaikan Gus Miftah terkait kajian kebangsaan akan sejalan dengan Palsapa Dalihan Natolu. Izinkan saya, yang saya muliakan Gus Miftah, saya sebagai perwakilan dari segenap keluarga besar Jamiah Batak Muslim Indonesia mengawali forum kajian kebangsaan di sore yang cerah ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya hadir di sini bersama kami semuanya. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah mengerahkan segala kemampuan dan usahanya untuk mempersiapkan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan tanpa halangan satu apapun. Hadirin yang saya hormati, kenapa kajian kebangsaan kita sore ini memilih tema merawat kebinekaan, menjaga keutuhan NKRI? Kita warga Batak ini mewarisi sebuah wawasan sosial kultural yang cukup kuat melalui para orang tua dan leluhur. Kita secara turun-menurun mengenal dan memegang sebuah pesan Dalihan Natolu. Pesan Dalihan Natolu adalah pesan persatuan dan kesatuan yang harus diamalkan seluruh masyarakat Batak sebagai wawasan dan budaya. Spirit Dalihan Natolu sifatnya tidak berubah, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman yang modern untuk menjaga persaudaraan dan kebersamaan serta kelembagaan dan hatigoran atau kebenaran. Semua filosofis Dalihan Natolu mempunyai arti tungku berkaki 3 atau 3 tiang dalam kehidupan sosial manusia, diikat dengan tali perkawinan, kebenaran dan uhum. Inilah 3 kebahagiaan yang diperoleh dari Tuhan. Tugas manusia menyatukannya sehingga menjadi tungku yang kuat. Dari segi ajaran, Dalihan Natolu melambangkan 3 kultur kehidupan masyarakat Batak. Pertama yaitu Somba Marhula Hula, saling menghormati. Kedua, Manat Mardongan Tobu, saling menghargai. Dan ketiga, Elek Marboru, saling menyayangi. Sikap saling menghormati mengandung nilai respektasi, sikap saling menghargai mengandung nilai simpati, dan sikap saling menyayangi mengandung nilai empati. Inilah 3 nilai humanisme masyarakat Batak dalam kehidupan keluarga, kelompok, bangsa, dan negara. Sepanjang yang kami pahami, nilai-nilai dalam Dalihan Natolu ini sudah sangat sejalan dengan semangat Islam sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sejalan dengan semangat kebangsaan yang dipenuhi dengan keberagaman. Perbedaan suku, agama, ras, bahasa daerah yang pada puncaknya sejalan asana kebinekaan, atau dengan terminologi lain sejalan dengan semangat Islam di bumi Nusantara. Dengan nilai dan spirit mulia itu, JBMI ingin menyerukan, mari jadikan Palsapa, Somba Marhula Hula, Manat Mardongan Tubuh, dan Elek Marboru sebagai pondasi yang harus tertanam dalam diri kita dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa JBMI berseru demikian? Sebab pada puncaknya Dalihan Natolu sesungguhnya sesuai dengan amanah Bismillahirrahmanirrahim, amanah Rahman
dan Rohim, pengasih dan penyayang. Amanat kalimatul haq yang senantiasa membangkitkan gairah, semangat, humanisme, dan peradaban tertinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Hadirin Gus Miftah yang kami muliakan, dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara, ajaran Dalian Natolu jika diterapkan dengan seksama sungguhlah mulia. Somba marhula-hula adalah bentuk ketaatan warga negara kepada pemerintah, menghormati aturan-aturan yang sudah dibuat demi kemaslahatan bersama. Manat merdongan tubuh bisa dimaknai sebagai bentuk penghargaan kita kepada hasil keputusan-keputusan dan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan. Elek marboru atau menyayangi adalah sikap membaur kita beradaptasi serta menerapkan Rahman Rohim kepada setiap orang, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, merangkul suatu kesatuan sesama anak bangsa sebagaimana dicontohkan oleh para leluhur, para founding father kita dahulu. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, disinilah kearifan lokal Batak menyimpan universalitasnya, mampu menjadi elemen yang merajut persatuan dan kesatuan, bahkan menyatukan umat manusia. Sebagaimana menjadi tema kajian kita sore ini, dengan mengangkat kembali falsafah Dalian Natolu, kita teguhkan persatuan anak-anak bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikian sambutan Ketua Umum Jam'iyah Batak Muslim Indonesia, Bapak Haji Arif Rahman Shah Marbun SE, yang tentunya menjelaskan histori dari berdirinya Jam'iyah Batak Muslim Indonesia. Kalau bisa dibilang izin Gus Miftah, kalau kata pantun bilang, hendak mengikat batu permata, cari besi jangan suasa. JBMI lahir di Sumatera Utara, tapi berkontribusi untuk bangsa. Makanya kalau tahu si buah sukun, buahnya bulat, lebar daunnya. Kalau mau tahu bagaimana hidup rukun, datang ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, menguatkan kita tentang kerukunan. Pada hari ini kita akan melaksanakan kajian kebangsaan, merawat kebinekaan, menjaga keutuhan NKRI. Al-Mukarram Gus Miftah, kami silahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para tuan guru, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir tengah-tengah kita Ketua MUI, dan seluruh pemuka yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, jajaran Forkompinda, Bapak Bupati, beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, Sohibul Hajat, penyelenggara acara hari ini, Jam'iyah Batak Muslim Indonesia, sahabat saya Mas Arif Marbun, yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona pernah membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Makan buah pisang, minumnya susu. Hai orang Deli Serdang, I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya bisa sowan, bisa hadir
silaturahmi dengan Bapak Ibu warga masyarakat Deli Serdang atas wasilah Jam'iyah Batak Muslim Indonesia. Kebetulan Bapak, saya baru 20 hari pulang haji. Maka yang pertama saya pengen mendoakan, semoga semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji dan umroh. Saya belum selesai sudah amin Mbak persoalannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, awal mula perkenalan saya dengan Deddy Corbuzier, saya diundang di acara beliau namanya Hitam Putih. Saat saya diundang di acara beliau, saya ditanya tentang konsep agama dan Pancasila. Bagaimana Gus Miftah memandang Pancasila dan agama? Apa korelasi antara agama dan Pancasila? Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hidup di satu negara namanya Indonesia. Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar Indonesia ada 6 kamar. Yang pertama kamar Islam, kedua Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saat itu saya sampaikan kepada saudara Deddy, karena ini orang yang sangat cerdas, gelar dia PhD, lulusan S3 dari Amerika Serikat. Beliau merupakan the best mentalist in the world. Orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambut untuk dirinya sendiri. Jawaban saya waktu itu adalah, saya sampaikan kepada Mas Deddy. Mas Deddy, kamar yang besar ini, rumah yang besar dengan 6 kamar yang ada di dalamnya, saya meyakini bangsa Indonesia ini akan baik-baik saja manakala semua orang kembali ke kamarnya masing-masing. Coba sound systemnya tolong dibenahi, jangan ngangung-ngangung. Inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali kelihatan wujudnya, cewek dimodali dimakan temannya. Saya meyakini kalau orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Orang Islam kembali ke kamar Islam. Orang Kristen silakan kembali ke kamarnya. Orang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu silakan kembali ke kamarnya. Menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, intervensi kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, bahkan mohon maaf mungkin ngompol di kamarnya orang lain. Maka saya sampaikan, semua agama yang diakui oleh undang-undang, yang disahkan legalitasnya, berhak menjalankan ibadah agamanya tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Disinilah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur." Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Artinya apa? Begitu demokratisnya Allah memberikan pilihan kepada kita. Ketika pilihan itu sudah terjadi, dengan pilihan kita masing-masing, konsep toleransinya adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kenapa berbeda itu menjadi indah? Coba kita lihat hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir. Ibu-ibu, kita lihat. Kenapa ruangan itu begitu indah? Karena begitu banyaknya warna yang muncul. Ada yang warna hijau seperti ibu-ibu muslimat. Ada yang hijau muda fatayat. Saya membedakan muslimat dan fatayat Bu, nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Udah tua Pak.
Kita melihat ruangan ini Pak Kiai Hambali, kelihatan indah. Kenapa? Karena beraneka ragam jilbab yang Anda pakai. Ada yang hijau, ada yang putih, ada yang merah. Yang paling kebangetan di tengah Pak, sudah tua jilbabnya pink. Menolak tua gitu loh. Coba. Bahkan di tengah adik-adik ada yang pakai jilbab hitam. Mungkin pilihan Anda seleranya sama dengan saya. Saya lebih suka pakai hitam dibandingkan putih. Kenapa? Karena hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ini pilihan. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam menyenangkan, tapi kain putih kafan menakutkan. Ini semuanya pilihan. Bahkan mungkin mohon maaf, di dalam bermake up antara ibu-ibu, antara satu dan yang lain berbeda. Yang satu mereknya apa dengan warna apa. Saya suka Pak kalau lihat ibu-ibu. Subhanallah. Wajahnya glowing. Tapi pesan saya satu Bu, rawatlah wajahmu, jangan lupakan rawat pula kakimu. Karena banyak perempuan wajahnya dilihat wow, begitu lihat kakinya weh. Gitu. Hati-hati. Makanya di Jogja ada istilah, buah belimbing, buah pisang. Wajahnya blowing, kakinya belang-belang. Gitu. Ini semuanya pilihan. Maka kemudian apa? Setelah pilihan itu kita pilih konsisten di dalamnya. Meyakini yang kita pilih benar, hukumnya wajib. Contoh saya milih Islam sebagai agama saya. Saya meyakini Islam agama yang paling benar, hukumnya wajib. Inna dina indallahil Islam. Tapi dalam konteks Pancasila, kita tidak diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Meyakini yang Anda pilih benar hukumnya wajib, tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Maka begitu kamar itu sudah muncul dengan pilihan kamar masing-masing, yang bisa kita lakukan, gak usah masuk ke kamarnya orang lain. Tetapi kalau pengen komunikasi, mari kita membuat ruang tamu bersama. Sehingga apa? Ketika kita pengen ngobrol dengan orang lain, tidak harus masuk ke kamarnya orang lain. Tetapi di ruang tamu yang kita ciptakan bersama. Maka mohon izin Pak Bupati, Pak Ketua MUI, pondok pesantren saya hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang 60% agamanya Katolik. Selatan saya rumahnya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Begitu indahnya toleransi yang kita buat. Tadi malam, saya baru pengajian di pondok rutinan setiap 35 hari sekali. Zikrul Ghafilin malam Minggu Pahing. Yang hadir sekali pengajian lebih dari 10.000 orang. Tetangga saya Katolik, setiap kali pengajian bantu pondok pesantren untuk menyediakan hidangan. Mobil ratusan, siapa yang bantu parkir? Muda-mudi Katolik. Bahkan mohon izin komandan, di depan pondok saya ada kolam ikan. Pendeta telepon saya, Gus boleh nggak saya mancing ikan di pondoknya Gus Miftah? Oh boleh pendeta, silakan datang. Pendeta datang bawa pancing, minta saya antar beliau untuk mancing. Begitu masuk kolam melewati air, pendetanya bilang sama saya, Gus kaki saya nggak boleh kena air. Kenapa pendeta? Lagi korengan. Terus gimana pendeta? Tolong saya digendong. Akhirnya masuk ke kolam, pendeta saya gendong. Begitu saya gendong, pendeta bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Karena saya haji Pak.
Akhirnya saya jengkel, pendeta saya lempar ke air, biur. Pendeta bilang, Gus kenapa saya dilempar ke air? Sorry pendeta, baru kali ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Yang pengen saya sampaikan apa? Kenapa kemudian bangsa ini begitu indah dengan segala perbedaan yang ada? Karena para pendiri bangsa mampu membuat satu ideologi yang sampai hari ini mampu merekatkan. Ideologi yang menyatukan. Ideologi yang bisa mengangkat toleransi. Menghormati antara satu dan yang lainnya. Apa ideologi yang saya maksud? Ideologi yang saya maksud adalah Pancasila. Yang di dalamnya kita diajarkan menghargai dan menghormati semua perbedaan yang ada. Maka kemudian apa? Ayat yang dibaca oleh Qori. Surat Al-Hujurat ayat 26. Bahwa perbedaan itu sunnatullah. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, mas-mas di belakang yang berjaket kuning, Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Adam dan Hawa, Pak. Makanya begitu kemarin podcastnya Mas Deddy Corbuzier dan soal LGBT rame, saya datang, saya tegur. Kenapa? Karena itu menyimpang. Saya bisa menerima perbedaan, tetapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Makanya kalau Bapak ingat, beberapa bulan yang lalu rame soal wasiat Dorce Gamalama. Pengen meninggal dimakamkan secara perempuan. Wartawan tanya sama Gus Miftah, apa pendapat Gus Miftah dengan wasiat Dorce Gamalama yang pengen mati dikubur dalam keadaan perempuan? Saya jawab, enggak bisa. Kenapa? Karena an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce itu cowok, Pak. Nama aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. Kalau dia cowok, berarti matinya harus cowok. Saya ditanya sama wartawan, emangnya beda Gus? Kematian laki-laki dan perempuan, bagaimana cara kemudian menguburkannya? Beda. Bedanya apa Bu? Banyak. Sholat jenazah niatnya beda. Yang meninggal laki-laki isim domirnya hada. Perempuan mati sholatnya isim domirnya hadihi. Kain kafannya, laki-laki sama perempuan, lebih tebal mana Bu? Perempuan. Itulah Pak perempuan, sudah mati saja masih boros. Perempuan Pak. Makanya cowok-cowok kalau mau menikah ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul? Makanya para cowok ingat, cewek paling tidak suka dengan cewek paling tidak suka dengan cowok 3 tipe. Omong kosong, otak kosong, dan dompet kosong. Makanya kemarin saya ditanya sama Sabrina. Sabrina ini juga anak Medan Pak, istrinya Deddy Corbuzier. Saya ditanya, Gus, ada nggak tipe suami yang jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai Pak, masih awal perempuan kita muliakan. Nanti agak sore kita bantai Pak. Karena perempuan itu makhluk unik Pak. Karakternya perempuan itu mohon maaf, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya jilbabnya merah Pak. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Laki-laki dan perempuan beda. Coba cara mendoakan. Coba Bapak Ibu adik-adik bagaimana cara mendoakan jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, doanya apa? Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan yang mati, Allahumma gfir laha. Laki-laki, hu perempuan, ha. Banci, hu ha. Saya itu di Jakarta Pak, punya pengajian teman-teman artis. Ya kita banyak ngobrol-ngobrol yang santai. Jadi yang ngaji sama saya itu ada Atta Halilintar, Aurel, Lesti Kejora,
kemudian Rizky Bilar, Raffi Ahmad Nagita. Dan yang paling baru jamaah saya siapa Pak Bupati? Artis idolanya Bupati Deli Serdang. Siapa? Lucinta Luna. Kelihatannya cantik, begitu meluk saya, ya Allah, ada businya Pak. Gitu. Nah, ada busi Pak, busi. Laki-laki dan perempuan, ini sunatullah. Di mana ada Adam, di situ pasti ada Hawa. Makanya kalian yang jomblo-jomblo, banser jomblo, polisi jomblo, santai. Arum 21, Allah mengatakan apa? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau adik-adik tidak punya pasangan, jelas Anda bukan manusia. Makanya hari ini Gus Miftah ingin mendoakan, sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Mate. Santai adik-adik yang belum menikah, jilbab hitam, jilbab putih. Nih, dengerin quote dari Gus Miftah. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya tolong adik-adik jaga kehormatanmu. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Dari laki-laki dan perempuan dilanjutkan ayatnya dengan begitu indah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Coba kita lihat. Saya dianggap orang Jawa, padahal saya lahirnya di Sumatera. Saya aslinya Ponorogo Pak Bupati, lahirnya di Lampung. Maka istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Mbah saya di Ponorogo namanya Muhammad Besari, bin Anom Besari, bin Abdullah Mursad, bin Raden Demang, bin Pangeran Demang, bin Ratu Jekulo, sampai Brawijaya Limo. Kalau santri saya Pak, paling banyak Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Karena banyak yang datang ke pondok, saya tidak pernah tahu dia anaknya siapa. Kan Anda tahu, ahli maksiat, anak klub malam, lokalisasi, pemabuk, datang ke pondoknya Gus Miftah tanpa membawa identitas. Itulah Pak kenapa saya dianggap sebagai presiden para pendosa. Karena santri saya ahli maksiat semua Pak. Makanya kemarin saya dapat penghargaan Pak Ketua MUI dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori Pak. Kategori pertama, sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. 22 tahun. Istiqomah. Apakah istiqomah berat Gus? Iya. Istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai orang yang mampu menjual blangkon termahal di dunia. Kemarin Muktamar NU di Lampung Pak, saya jual blangkon 1. Saya sumbangkan hasilnya untuk Muktamar. Laku berapa? 900 juta. Blangkon saya laku 900 juta Ketua. Coba Anda bayangkan, blangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apalagi isinya. Wah, isi blangkon Pak. Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa Bu? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk Pak Bupati yang bokongnya digambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Itu ada gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya nggak asik Pak. Gambarnya Gus Miftah, di situ ada quote-nya. Bokongmu adalah rezekiku. Ini mohon maaf Pak, ini kopi. Boleh saya minum? Mohon izin Ibu, saya minum dulu. Karena kalau ada kopi panas harus saya minum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Adik-adik tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan.
Alhamdulillah. Pak Bupati, jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Nah, suku-suku berbangsa-bangsa. Kalau kemudian ayat ini kita baca dalam konteks keindonesiaan, mohon maaf, ini paling pas. Anda tahu Indonesia terdiri dari berapa suku? 1.400 suku bangsa. Saya mau ngetes sahabat-sahabat sedulur saya di Deli Serdang. Yang hafal bisa menyebutkan 10 nama suku di Indonesia. Maju, saya kasih uang 300.000. Ada yang berani? So'ubah wa qabail. Muslimat berani? Ibu-ibu berjilbab pink berani? Atau adik-adik? Ah, itu adik-adik yang lari itu. Yaudah, adiknya satu, ibunya satu. Gak apa-apa, sini. Saya pengen tahu apakah adik-adik saya di Deli Serdang bisa menyebutkan 10 suku. Coba saya minta mic-nya panitia. Naik panggung gak apa-apa sini. Gak apa-apa sini. Ini mewakili 2 generasi. Ini generasi milenial, yang belakang kolonial. Pinjam mic-nya Mas MC. Oh ini. Cik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Swatul Fadilah dari Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus Medan. Panggilannya siapa? Panggilannya Dila, Gus. Dila. Tolong Dila mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Iya. Dila kelas berapa, Dila? Kelas 2 SMA, Gus. Kelas 2 SMA. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi arkeolog. Pengen jadi apa? Arkeolog. Arkeolog. Ngeri sekali cita-citanya. Saya doakan mudah-mudahan kamu dapat suami kiai. Amin. Amin. Rambutnya gondrong, pakai kacamata, pakai belangkon. Amin. Kayak Agus. Sorry Bu, saya tipe suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Bahaya sekali. Ayo Dila, sebutkan 10 nama suku bangsa yang ada di Indonesia. 1. Jawa. Jawa. 2. Madura. Madura. 3. Melayu. Melayu. 4. Batak. Batak. 5. Ayo. 5. Di Jawa Barat ada suku apa? Yang di Jawa Barat. Sunda. Sunda. 6. Di Suku Jakarta ada suku apa? Betawi. Betawi. 7. Suku Baduy di Indonesia. Baduy. 8. Di Sulawesi ada suku apa? Toraja. Toraja. 9. Dayak. Dayak. 10. Bugis. Bugis. Tepuk tangan untuk Dila. Ibu nanti dulu. Dila kalau dikasih uang untuk apa uangnya? Buat beli sapu pesantren. Beli apa? Sapu. Oh, beli sapu pesantren. Iya. Wah, luar biasa sekali cita-citamu. Ingat Dila, kamu jadi santri harus ikhlas. Ikhlas itu seperti keset. Artinya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Nah, itu. Sekarang Bu siapa namanya? Tunggu dulu Dila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Namanya Bu saya siapa? Miss Niarti. Siapa? Miss Niarti dari Percut Saituan. Ngomongnya Cinta Raya. pelan-pelan, jangan kayak orang kumur-kumur. Iya, siap. Siapa namanya? Miss Niarti. Miss Niarti. Usianya berapa? Usianya alhamdulillah baru 55 tahun. 55. Oh, saya pikir 54. Iya. Mepet ya. Iya, Gus. Bu, tolong maju dikit, mundur dikit, mundur dikit. Nah, jeleknya kelewatan Bu ya. Tahu aja, Oh, Gus. salah aja. Udah sini Bu. Ibu sekarang nggak usah ngomong suku, sukunya udah Dila. Saya pengen Ibu memimpin membaca Pancasila, yang mimpin Ibu semua yang hadir menirukan Bu Miss Niarti.
Oke, siap Gus. Siap. Ya. Pada hadirin semua ya, ibu-ibu sekalian dan Alah sudah langsung. kita Siapa membacakan yang nyuruh ceramah? ya, Pancasila. Oh, Pancasila. Ya, ayo kita mulai dengan ibu-ibu hafalkan. Yuk kita mulai. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Pertanyaannya bukan itu, Garuda Pancasila itu cowok apa cewek? Iya. Gini, Ibu Miss Niati kalau saya kasih uang untuk apa? Ya, untuk tadi ongkos daripada ibu-ibu yang hadir pada hari ini untuk angkotnya. Oh, bayar angkot. Emangnya Iya. bayar angkot berapa? Memang sih dekat, tapi alhamdulillah Oh, bisa untuk dekat. menambah. Ini kita kasih uang. Ayo Bu. Gitu, bukan? Ya. Untuk Dila 500.000. Wah. Aduh jatuh dong. 3, 4, 5. Kamu tahu uang ini untuk apa? Mas kawin. Iya. Enggak dilaman. Loh, kurang dikit. Res, kurang uangnya. Berarti 1 juta ini sama Gus. Apa? Ya. Yang muda aja 500, yang tua 1 juta. Matre Bedai, Pak. amat loh. Itulah cewek, Bu. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Artinya apa? Enggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah. Untuk Bu Misniarti ya, Ya. 500.000. Iya, terima kasih Gus. Ya. Tepuk tangan untuk Dila dan Misniarti. Terima kasih. Ini berarti warga Sumatera Utara luar biasa. Pak Ketua MUI. Hafal Pancasila, hafal nama-nama suku. Tepuk tangan untuk Sumatera Utara. Nah, kita lanjutkan kajiannya. Alah wong tua kemayune. Kemayu. Misniarti. Kita doakan Misniarti panjang umur. Jadi orang sedunia mati Misniarti hidup sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk, supaya lebih semangat, saya mau ajak sholawatan. Mau sholawatan Bapak Ibu? Lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Ibu-ibu tahu lagu sholawat yang keren apa? Minta apa? Apa lagu dangdut? Apa Bu? Joko tingkir ngombe dawet, nggak pernah dikir kepalanya mumet. Adik-adik sama itu. Ayo, kita sholawatan. Saya mau ngambil liriknya Joko Tingkir tapi lagunya sholawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Yang teriaknya paling kenceng saya doakan pulang pengajian hutangnya lunas. Walaupun belum bisa ngelunasi, mudah-mudahan yang menghutangi lupa. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Joko Tingkir minumnya kopi. Kopi ditanam di beras tagi.
Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin ala yasin. Jalan-jalan ke Deli Serdang, kotanya aman, bersih, terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Sungguh indah danau Toba, airnya jernih luar biasa. Merdeka berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa, pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah salamu ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Sekali lagi saya pengen tangannya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya lanjutkan kajian kebangsaan, saya pesan sama Bapak Ibu, mumpung ini bulan Muharram. Nabi Adam dulu ketemu dengan istrinya Siti Hawa, setelah 300 tahun berdoa dimulai dengan membaca nama Muhammad. Makanya mumpung ini bulan Muharram, Anda punya hajat, perbanyaklah baca sholawat. Anaknya di pondok, disolawati, difatihai. Anaknya di rumah, tidur pegang kepalanya Bu, fatihai, solawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk anakku mudah-mudahan soleh-solehah, Al-Fatihah. Manjur. Bapak juga sama Pak, punya istri mulutnya cerewet, gampang. Tidur pegang mulutnya Pak. Begitu. Mas Marbun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku nggak cerewet, Al-Fatihah. Jos. Kalau di Fatihai tetap cerewet, gampang. Tambah Yasin dan tahlilnya. Yasin dan tahlilnya Pak. Tapi itulah resiko laki-laki Pak. Rata-rata orang hebat itu istrinya galak. Betul Pak polisi ya? Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak, setan, jin, demit, iblis takut sama Umar. Tapi Umar takut sama istrinya. Berarti kalau bapak-bapak istrinya galak, berarti istrinya keturunan demit, setan, iblis. Ciri-cirinya jilbabnya merah. Perempuan kok dilawan Pak? Beneran. Pak polisi ini kalau di kantor galak,
Di rumah ketemu istri, kiki. Saya juga sama Pak. Gitu. Tapi saya meyakini, kalau seorang laki-laki punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Gitu. Ya Allah, yang gemuk ketawanya kakak. Hidup orang gemuk ya Bu ya. Ya. Karena sekarang cewek gemuk lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Wong lemu. Wajanakum su'uban wa qabail. Dalam konteks keindonesiaan, semua suku bangsa yang ada di Indonesia di mata negara sama. Tidak kok Jawa lebih mulia dibandingkan Batak atau sebaliknya. Anda Batak, saya Jawa, Anda mungkin ada orang Melayu, ada orang Sunda, ada orang Banyumas Ngapak. Semuanya dalam bingkai Pancasila sama, kita sederajat. Gak ada bedanya. Gak ada lagi istilah mayoritas lebih hebat dibandingkan minoritas. Gak ada Bu. Minoritas merasa kecil hati dibandingkan mayoritas. Dan kita punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya untuk apa? Dilanjutkan ayatnya. Wajanakum su'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. 3 bulan yang lalu saya dipanggil guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Mursid Jatman, Presiden Ulama Tasawuf sedunia. Beliau mengatakan apa? Yang dimaksud dengan lita'arafu, saling mengenal. Tidak hanya saya mengenal Pak Bupati mengenal saya. Tidak, tapi lebih dari itu. Saya kenal Pak Bupati, oh beliau orang Batak. Saya kenal dengan Mas Arif Marbun, beliau orang Batak. Sekaligus mengenal budaya dan adat istiadatnya. Oh, saya orang Jawa. Apa kebiasaannya? Pakai blangkon. Ini kemarin saya haji Bu pakai blangkon. Blangkon saya masyhur. Ditanya sama orang Arab, mahada, ini apa? Saya pusing jawabnya, blangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada blangkon. Ini adalah blangkon. Ditanya lagi, mahuwa blangkon? Pusing Pak Kiai Hambali jawabnya apa? Blangkon itu apa? Saya jawab, inna urroksi wadahendas, tak bilang itu. Karena saya pusing mau jawab gimana. Akhirnya blangkon saya diminta Pak, Ta'al, blangkonnya bawa sini, blangkon saya diciumi, yo kecut kok goblok, tak bilang gitu. Kalau di sini ciri khasnya apa Pak Bupati? Apa? Ciri khasnya di Lisudang apa? Ulos dan lain sebagainya. Namanya lita'arofu itu apa? Saya kenal Anda orang Batak dengan segala adat istiadatnya. Bila perlu saya belajar bahasanya, mengetahui budayanya, bahkan dengan segala kearifan lokalnya. Demikian juga sebaliknya Pak. Loh, jangankan Bu Sumatera Jawa. Mungkin di sini, mohon maaf, Sumatera sesama orang Batak. Sesama Jawa loh. Itu satu dari Jawa Timur, Banyuwangi sampai Jakarta. Anda tahu ada berapa bahasa Bu? Di Banyuwangi ada suku namanya apa Pak Hambali? Osing. Ngomongnya son. Dulu ada lagu terkenal, son sembore semiki masyo taudan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge. Itu Banyuwangi Pak, son. Makanya kalau Anda berguru, gurunya tidak jelas, jangan-jangan gurunya entut. Nyebrang Pak, ketemu suku mana lagi Bapak? Madura, Dormak Boabo. Orang Madura ini lucu-lucu, teman saya. Kenapa? Rata-rata jualan sate. Lucunya di mana? Yang gerah orangnya yang dikipasi satenya.
Nyebrang lagi, sama-sama Jawa ini Pak. Mana? Surabaya. Bahasanya agak kasar. Danco gitu. Danco itu ternyata bukan misuh Pak. Danco itu ternyata nama pahlawan tokoh yang ada di Belanda. Namanya Danko. Karena beliau pahlawan tokoh, namanya diabadikan jadi nama tank. Tank yang dikasih nama Danko itu tank kecil. Lah, kalau tank ini masuk ke kampung Surabaya, orang Surabaya teriak-teriak Danco, 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 Danco. Kenapa orang bilang Surabaya bilang Danco? Karena susah ngomong Danko. Orang Jawa bacanya Danco. Ke barat lagi, ketemu mana Bu? Sama-sama Jawa, Jogja, Solo. Bahasanya halus banget kayak saya. Halus Pak kayak gini Pak. Istri saya itu Bu kalau lebaran, kalau sungkeman, Masya Allah. Bisa setengah jam Bu, 30 menit. Istri saya bilang sama saya, Beb, gitu kan. Loh, ada yang salah? Istri saya manggil saya Beb. Saya manggil istri saya apa? Say. Ingat bukan sayang, Syaitonir rajim. Alhamdulillah Bu, istri saya orang yang gak pernah keluar rumah. Jadi istri saya itu di rumah pekerjaannya cuman membaca sholawat. Adik-adik santri saya kasih tahu, istrinya Gus Miftah sehari membaca sholawat minimal 20.000 kali. Kulayaum setiap hari. Kalau lebaran Pak ngomongnya pakai bahasa Jawa halus banget. Abah, kaulo ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kaulo gadah kelepatan sak lima saking ucapan salangkah saking tindak tanduk kaulo banyu sak cawo lemah sak caro godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyuwun agunge se samudra pangaksami Abah, tangan saya dicium. Muah muah muah. Ingat, perempuan mencium tangan suaminya pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Ayo, Pak Bupati pulang. Hei, Mah, Hajar Aswad. Nyoh, gitu. Bu, pulang suaminya dicari, Hajar Aswad. Ke barat lagi, sama-sama Jawa Pak Bupati, ketemu mana? Banyumasan. Bahasanya apa? Ngapak. Ngomongnya gimana? Blekutuk, 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 blekutuk. Ada orang ngapak di sini. Ada orang ngapak. Tuh, ngapak. Ke barat lagi, ketemu Jawa Barat. Ada suku namanya apa? Sunda. Kaditu, kadunia, kumaha, damang. Yang lucu ada orang ngapak masuk kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran, orang ngapak teriak, "Tai ini siapa kie?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Persepsi orang Sunda sama orang ngapak beda. Orang ngapak urang itu udang, orang Sunda urang itu, mohon maaf, orang ngapak urang itu udang, orang Sunda urang itu orang. Akhirnya orang ngapak teriak, "Taina siapa kia?" "Iya mah taina udang, taina urang." Dijawab sama orang ngapak, "Inyong ra percaya, masa taina urang gedene sekiye." Ke barat lagi ketemu mana? Jakarta. Bahasanya apa? Betawi sukunya. Lulu gua, bapak lu mertua gua. Ke barat lagi ketemu mana Pak? Banten, Baduy. Ke barat lagi ketemu Lampung, Nyago Mengan Kudai. Ke barat lagi ketemu mana? Palembang. Orang yang paling top sedunia, bahkan kapal selam dimakan. Palembang. Kesini akhirnya ketemu Medan, Horasbah. Horasbah. Gak ada beras, makan gabah. Kalau Pak siapa? Beliau ini marganya apa? Pak Arif, Marbun. Kalau Pak Bupati, Tambunan. Bapak Ketua MUI, Simanjuntak. Gus Miftah, Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Kalau santri saya ini jelas marganya, Si Raja Guguk. Ini keindahan Indonesia. Maka kemudian apa yang terjadi? Karena begitu majemuknya bangsa Indonesia, ada provokator-provokator masuk Pak. Yang kita sudah dilekatkan dengan Pancasila, ideologi yang sudah mampu mempersatukan anak bangsa,
mulai muncul paham-paham baru untuk menggantikan Pancasila. Mereka mengatakan apa? Pancasila sudah tidak cocok lagi dengan Indonesia. Padahal sudah terbukti kita berbeda suku, berbeda agama, ternyata mampu bersatu karena kita dipersatukan dengan satu ideologi yang sama, namanya Makanya saya mohon, kalau ada orang-orang baru membawa paham-paham baru yang mulai mengingkari Pancasila, tidak mau hormat kepada bendera, hati-hati. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi negara. Dari perjuangan sampai hari ini, Pancasila terbukti dengan persatuan Indonesia. Artinya apa? Kalau ada orang yang ngajak Bapak Ibu untuk mengkhianati Pancasila, berarti diragukan nasionalismenya. Salah satunya siapa? Mereka yang mempunyai klaim terhadap tafsir agama yang dipahami adalah yang paling benar. Ini hati-hati. Al-Quran itu multitafsir, Bu. Tapi kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran secara sembarangan. Maka Kanjeng Nabi mengatakan apa? Man fassarul Quran bira'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya, siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Hari ini banyak paham-paham yang mulai meragukan nasionalisme dengan mengatakan apa? Cinta negara itu tidak ada dalilnya. Tapi lucunya apa Pak Bupati? Begitu Palestina diserang sama Israel, mereka teriak-teriak bantu Palestina tanpa tanya dalilnya. Tapi kenapa untuk mencintai Indonesia Anda harus bertanya dalilnya? Ini ironi. Pertanyaannya adalah, adakah ajaran dari Nabi yang mengajarkan kita untuk mencintai negara? Ada Bapak Ibu. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai kota Madinah, Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa Nabi mencintai tanah Arab? Karena Nabi lahir di Arab, hidup di Arab, bekerja di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Pertanyaannya, kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari hidup di Indonesia, dan mati kita dikuburkan di Indonesia. Itulah alasan kita mencintai Indo. Mencintai Indo. Kalau ngomong Indonesia yang semangat kayak Indonesia. Coba, saya pengen Anda benar-benar mencintai Indonesia. Tahu lagu syukur, Bu? Kita nyanyikan lagu syukur untuk kemerdekaan Indonesia. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi, yang lebih kompak untuk Indonesia. Dari yakin hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan
kehadirat-Mu Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Merdeka, merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Takbir, Allahu Akbar. Kurang apa lagi kita tinggal di Indonesia, Pak? Dengan segala kemajumukannya, ternyata Allah menganugerahkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar berangkat dari persatuan. Maka saya minta perbedaan apapun yang muncul di antara kita, yakinlah bahwa perbedaan itu membawa rahmat. Perbedaan itu merekatkan, bukan meretakkan. Maka dengan persatuan yang kita jaga, saya teringat dengan sabda Nabi, la yadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan kasih sayang di antara kita mampu menurunkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana Bu, hari ini saya datang atas nama cinta. Yakinlah cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Akhirnya Bapak Ibu, saya yakin masih ada yang belum sholat asar. Sebagai penutup pengen saya sampaikan, lihatlah, mohon izin Pak Bupati, Mas Arif, Pak Ketua MUI, kalau Pak Polisi, kalau kita punya mobil coba Anda lihat. Kenapa kaca mobil bagian depan pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya satu. Apa? Kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk tetap berada di tempat duduknya. Acara kita belum selesai, mohon izin kami. Silakan Bapak dan Ibu, silakan ibu-ibu khususnya tetap berada di tempat duduknya. Terima kasih Gus Miftah atas pencerahan kajian kebangsaan, merawat kebinekaan dan menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya kita lanjutkan dengan launching pengurus DPP JBMI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon waktunya 2 menit untuk menyampaikan secara terbuka tentang SK Menkumham DPP Jamiah Batak Muslim Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 00.13/AH.01.08 tahun 2022 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Jamiah Batak Muslim Indonesia memutuskan Ketua Dewan Ulama Syekh Ali Akbar Marbun, Ketua Dewan Penasehat Dr. Insinyur Akbar Tanjung, Penasehat Bobi Nasution, Penasehat Dr. Fadlansah Lubis, Ketua Dewan Pembina Dr. Andus Haji Ashari Tambunan, Ketua Dewan Pakar Dr. Insinyur Murianto Amin, Ketua Dewan Pimpinan Harian, Ketua Umum Haji Arif Rahmansah Marbun, Wakil Ketua Umum Hasan Basri Sagala,
Wakil Ketua Umum Rianol Panjaitan, Wakil Ketua Umum Adlin Tambunan, Ketua Harian Dr. Haji Tumpal Panggabean MA, Sekretaris Umum Padlansah Siregar, Bendahara Fahrudin Nasution. Itulah daftar DPP Jamiah Batak Muslim yang hari ini kita soft launching, dan pengurus-pengurus yang lainnya akan diumumkan dan dikukuhkan pada acara yang berikutnya saat pelantikan dan pengukuhan DPP Jamiah Batak Muslim. Kami dari pengurus DPP Jamiah Batak Muslim memohon doa dan dukungan kepada seluruh warga Jamiah Batak Muslim yang berhadir maupun yang belum bisa berhadir pada kesempatan ini. Dan kami juga memohon para doa, para ulama, khususnya Kiai Miftah, untuk memberikan berkah dari kepengurusan di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara kajian kebangsaan bersama Gus Miftah yang diselenggarakan oleh Jamiah Batak Muslim Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.